kata kuncinya perlu sinergisitas. Ya. Nah, bicara sinergisitas ini berarti dalam konteks pemerintahan otonomi daerah saat sekarang ini, provinsi, kota dan kabupaten ini kan mesti harus sinergi. Ya. Nah, sebagai pengamat politik lokal, sudah berjalankah ini? Saya kira kata kunci nggak cuma sinergisitas. Artinya kalau sinergi itu kan mungkin ada bagian lain yang sebetulnya dirugikan mungkin. Ada sinergi kan dua hal berhubung menjadi satu, tetapi mungkin ada bagian lain yang mungkin dirugikan. Tapi saya kira lebih kepada synchronize, artinya mensinkronisasikan kebijakan pejabat pusat atau daerah ke kebijakan yang lainnya, kota atau kabupaten. Ya. Sehingga ada satu titik temu di sana. Siapa ini yang mesti harus membuat titik temu semacam itu? Saya kira pertama adalah masing-masing pihak harus menanggalkan arogansi mereka. Sehingga goalsnya mereka adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kabupaten, kota maupun di provinsi. Iya. Saya kira itu. Sehingga dan tadi ada masalah hukum adat dan sebagainya. Sebetulnya hukum adat itu adalah hukum positif yang saya kira itu bisa muncul ke permukaan, ya kan? Bukan malah dimatikan, tetapi kemudian itu dicari mana bagian-bagian yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk masuk pada masyarakat di dalamnya. Tapi perlu diperjelas arogansi itu. Ya, sangat sensitif untuk Kalbar. Ya, mulai Mari, Anda sebagai jurnalis, silakan. Saya sebetulnya ingin supaya kita tidak lari ke mendalami hukum ya. Dan saya tidak begitu jauh memahami hukum. Tapi saya ingin melihat bahwa di balik semua itu ada di sini bagian hukum melihat ada peluang untuk menciptakan hukum-hukum baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, kan begitu kan? Ya. Dan Anda melihat juga di sini ada peluang juga untuk sinergi dalam berbagai hal sehingga mencapai sebuah tujuan. Nah, saya sebagai jurnalis dalam perjalanan saya belakangan ini, saya melihat bahwa 70% penduduk Kalimantan Barat itu berada di pedesaan, ya kan? Dalam konteks kepedesaan ini saya melihat ada ketidakberdayaan desa itu untuk berhadapan dengan pengaruh global yang sudah mulai masuk ke Kalimantan. Apa yang disebut dengan pengaruh global? Misalnya ada konsentrasi kapitalisasi di Kalbar yang besar-besaran. Ya, kemudian ada campur tangan manajemen asing dalam berbagai perusahaan dan sebagainya. Rakyat yang di pedesaan tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kemudian mereka mengatakan ketika tanahnya sudah hilang, gitu ya, mereka, oh kok tanah kami hilang? Nah, memang karena produk hukumnya adalah mengharuskan produk mereka hilang ketika mereka sudah tanda tangan bahwa pelepasan hak atas tanah dan sebagainya. Nah, mereka tidak ngerti. Oh itu kan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit nanti Anda bisa untuk kerja dengan kelapa sawit ini, anak Anda bisa kerja dan sebagainya. Nah, ketidakpahaman ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Lalu terjadilah deal. Nah, ketika itu terjadi, kemudian apa yang terjadi? Oh, kok kita nggak punya tanah? Lalu mereka melakukan protes dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kaji. Bahwa harus kita lihat ternyata kita harus bersinergi. Dan saya punya konsep untuk itu. Ya, tapi Anda jawab dulu telepon itu kan. Kita sapa. Ya, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Ya, ini siapa Pak? Halo. Halo, selamat sore. Sore Pak. Halo. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Suhud. Suhud di mana Pak Suhud? Di Pontianak. Pontianak. Silakan Pak Suhud. Silakan. Iya, berbicara masalah Kalbar tidak terlepas dari pemimpin sebenarnya. Iya. Kalau tentang kemajuan Kalbar, ngurus listrik saja sekarang udah kacir sebenarnya. Jangankan ngurus negara, ngurus listrik saja udah kacau sebenarnya. Iya. Kan begitu logikanya. Kedua, Kalbar ini terlalu banyak faksi. Dan banyak faksi, banyak disusupi oleh orang-orang politisi. Makanya ketika terjadi pemilihan secara langsung, maka terjadi faksi-faksi yang membela satu pihak, maka tidak akan pernah bersatu untuk pembangunan Kalbar saat ini. Nah, artinya hari ini adalah political will di Kalimantan Barat itu tidak relevan lagi. Berbicara masalah kepastian hukum, saya teringat kepada Pak Turiman sebagai saksi apa ya? Ahli. Yayasan Lestari. Saksi ahli ya. Ternyata juga udah nyata-nyata korupsi karena tak bebas kan begitu. Iya. Jadi ini juga sangat kecewa juga kami dari kawan-kawan mahasiswa. Iya. Nah itu artinya sedikit saja. Yang pertama tadi adalah mengenai pemimpinnya, ngurus kabupaten, ngurus distrik saja tidak bisa. Kedua tentang faksi-faksi yang berbeda-beda terus disisi oleh politik maka tidak akan pernah bersatu. Kedua tentang kepastian hukum yang tidak pernah pasti di Kalimantan Barat. Saya pikir itu saja dari kami kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Rekan Suhud. Iya. Baik, di belakang Suhud silakan. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dan siapa Pak?
Selamat sore Pak Triman. Ya. Minal aidin wal faizin nih. Iya, Pak Idin. Dengan siapa, Pak? Sedikit benar-benar tertarik. Iya. Salah satunya kalau dikaitkan dengan aspek pemilihan kepala daerah. Ya, mohon Iya. maaf Pak, dengan siapa ini Pak? Sistem rekrutmen selama ini dengan Pak Hanif. Pak Andi di mana Pak? Pak Hanif Pontiana. Iya, baik silakan Pak Amit. Ya, silakan Di Pak Amit. mana sistem rekrutmen selama ini terbentuk dari segi ketokohan dan patron. Cenderung irasional, tidak aspiratif, bahkan saya lihat mematikan dan memasung kreativitas, termasuk ide cemerlang, bahkan membunuh kesadaran dan kecerdasan emosi dan spiritual. Nah, seperti misalnya terdapat bakal calon pimpinan daerah yang tidak memahami aspirasi masyarakatnya, tidak mengenal potensi dan bahkan memahami keberagaman permasalahan di daerah. Program dijalankan tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat pada level yang paling bawah, grassroots. Nah, sehingga saya melihat persepsi umum terhadap proses demokratisasi di daerah dalam kaitan pemilihan kepala daerah dianggap sebagai sebuah acara ritual 5 tahunan. Sehingga ada sebagian anggota masyarakat yang cenderung apatis dan bersikap apolitis. Nah, untuk itulah salah satu mekanisme dalam proses penjaringan kepala daerah sekarang ini, setiap bakal calon hendaknya diwajibkan menyerahkan penjabaran program kerja yang memuat agenda pembaruan pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah sebuah langkah maju, inovatif, rasional, imajinatif, dan merupakan langkah konkret terhadap kegagalan sistem politik masa lalu. Nah, walaupun berbagai program kerja pada umum memiliki sifat yang universal, bisa saja seorang mencalonkan figur dengan dalih keadilan, demokrasi, kemakmuran rakyat, tapi yang penting harus disadari bahwa kepala daerah itu memiliki tanggung jawab politik dan administratif. Ini tergambar di dalam visinya, masuk di bidang dan tergambar di dalam visinya. Misalnya saja bahwa otonomi daerah itu diselenggarakan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan perubahannya. Dapat menjamin kelangsungan pembangunan nasional di daerah sehingga semakin kokohnya NKRI Indonesia. Nah, ini salah satunya misal misinya. Yang kedua, tentu saja diharapkan melalui pembangunan daerah yang memerlukan pelaksanaan pembangunan nasional daerah, ini akan mempercepat dari proses waktu ke waktu, maka masyarakat akan lebih tersejahterakan. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab politik. Nah, pemerintah daerah juga, gubernur juga diharapkan punya kesadaran bahwa tanggung jawab administratif seperti apa gitu, bahwa pemerintah daerah terbentuk pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan publik. Yang jadi masalah di dalam kita memberikan pelayanan publik, kita belum bisa memberikan suatu perencanaan secara real. Bisa saja dikaitkan masalah seperti sekolah, infrastruktur seperti apa, kualitas gurunya seperti apa, begitu juga tingkat kebutuhan lainnya. Seharusnya ini harus bisa dihitung secara proporsional. Mana yang menjadi tanggung jawab desentralisasi, mana yang menjadi tanggung jawab desentralisasi, mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga ini tidak akan terjadi pencaplokan masalah wewenang. Karena saya melihat, pada umumnya aturan-aturan yang mengatur para menteri ini masih produk orde baru gitu, belum disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 32. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan dengan terpilihnya kepala daerah yang akan datang, ini bisa membawa perubahan-perubahan seperti yang dikatakan Pak Triman. Amin. Baik, terima kasih Pak Amit di Pontianak. Ya, ini ada dua ini. Pertama dari Suhud di Pontianak. Beliau melihat pastor leadership ini perlu ada sebuah perhatian. Kemudian juga ada banyak persoalan. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Suhud tadi ada listriknya. Kemudian ada paksi-paksi yang ada ini ini sehingga menimbulkan satu yang penegakan hukum. persoalan-persoalan yang menimbulkan